Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Puji Aswi, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Kroya, Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, ini adalah Ibu Listiani Damayanti, fasilitator saya. Dan ini adalah Ibu Ratna Utaminingsih, pengajar praktik saya. Saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Bersama rekan-rekan saya sebagai pengamat Nurani Puji Aswi, kemudian Ibu Nuryatima sebagai coach, kemudian Ibu Pujinastuti sebagai coaching. Praobservasi supervisi akademik. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi terhadap rekan saya. Sebagai supervisor, saya melakukan percakapan prasupervisi dengan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanya bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi, dan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang. Alhamdulillah. Bu Rani apa kabar juga? Bu Nur akan melakukan coaching hari ini? Iya, betul sekali. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang akan saya sampaikan ya Bu. Pada saat coaching akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti sudah sesuai audit atau belum. Apakah Ibu sudah ajukan pertanyaan-pertanyaan bobot atau belum? Kemudian harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, boleh saya bertanya Ibu? Silakan Bu Rani. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Untuk proses coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan kira-kira bagaimana? Saya ingin lebih fokus pada kompetensi mendengar kehadiran penuh, Bu. Oke. Karena ketika saya mampu untuk hadir penuh di situ, saya bisa fokus terhadap coaching tanpa prasangka, tanpa asumsi, kemudian penilaiannya sesuai dengan apa yang masalahnya coaching itu apa. Kemudian saya juga bisa dapat memiliki sikap yang ingin tahu, rasa ingin tahu yang besar, sehingga nanti coaching bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya tanpa ditutup-tutupi. Jadi saya di situ nanti bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang dapat coach sebutkan sebenarnya coach itu punya potensi untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kira-kira indikator ketercapaiannya yang akan Ibu laksanakan itu apa Ibu? Indikator ketercapaiannya ketika saya kehadiran melakukan kompetensi kehadiran penuh itu saya tetap fokus terhadap coaching, fokus terhadap permasalahannya, sehingga saya bisa mendapatkan kata kunci dari permasalahan coaching itu sendiri. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, semoga lancar. Dan mari kita mulai saja proses coachingnya. Setelah selesai kita nanti ngobrol kembali Ibu. Iya, siap. Terima kasih Bu Rani. Observasi proses coaching. Sebagai supervisor, saya melakukan observasi dengan mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan calon guru penggerak melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praobservasi. Assalamualaikum Bu Nur.
Waalaikumsalam Bu Puji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, ada apa ini? Iya, ini saya pengen apa ya, ngobrol-ngobrol sama dulu. Oh, boleh sekali, silakan. Ada masalah apa? hal yang mengganggu saya, ada yang membuat saya resah Bu. Apa yang resah nih Bu Puji? Begini Bu, ini terkait dengan masalah disiplinan kinerja saya. Kedisiplinan yang bagaimana maksudnya Bu Puji? Begini dulu, saya kan apa namanya, ya beberapa waktu ini saya sering sekali datang terlambat. Terus kemudian saya itu dipanggil sama ibu kepala sekolah, ditegur berkaitan dengan kedisiplinan kinerja saya. Kira-kira yang dikeluhkan oleh kepala sekolah kepada Bu Puji apa Bu? Ya karena saya hampir setiap hari datang terlambat. Oh, hampir setiap hari Hampir ya. setiap hari. Alasannya kenapa Bu? Tapi nah, ini apa namanya yang membuat saya itu kurang nyaman itu karena saya merasa setiap hari itu walaupun dia terlambat saya sudah izin itu sudah izin kepada ibu kepala sekolah dan kuasa setiap hari. Oh, jadi Saya ketika punya alasan lah, intinya saya itu punya alasan pada saat saya datang terlambat begitu. Jadi menurut Bu Puji itu sebenarnya Bu Puji sudah izin kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Ibu Kepala Sekolah, oh ya, kepada Ibu Kepala Sekolah ketika terlambat melalui WA. Nah itu terlambatnya kan hampir berkali-kali ya, bukan sekali dua kali ya. Menurut Bu Puji itu ketidakdisiplinan seperti itu benar apa tidak, kayak gitu maksudnya, meskipun sudah izin gitu lah ya. Iya Bu. Menurut Bu Puji bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya ya salah, cuma saya apa ya karena kondisi saya mengharuskan saya ya ini karena setiap hari sebelum saya berangkat sekolah harus mengantar anak saya, terutama yang mengantar saya yang sudah mulai masuk sekolah TK. Gitu. Oh, jadi Bu Puji repot ya, Iya, begitu. kebetulan saya nggak ada yang membantu di rumah, jadi saya harus mengantar anak saya dulu ke sekolah. Itu pun sebenarnya saya sudah komunikasikan sama ibu kepala sekolah, gitu itu. Terus kemudian sebenarnya Bu Puji sudah merasa bahwa itu memang kurang tepat ya. Iya. Nah sekarang rencananya itu mau bagaimana nih menyikapi masalah ini biar tidak terlambat setiap hari, atau mungkin keluhan dari ibu kepala sekolah itu agak dikurangi, itu bagaimana rencananya Bu Puji? Sebenarnya begini Bu, saya itu ditegur sih tidak apa-apa gitu ya. Cuma saya memang ada rasa apa namanya kemarin pada saat saya ditegur itu karena saya merasa sudah izin kok saya ada rasa kurang terima kayak gitu ibu pada saat ditegur gitu ya sama ibu kepala sekolah, jadi itu yang mengganggu saya. Dan kalau saya sih sebenarnya ada gambaran solusi seperti ini. Kalau saya itu sih sebenarnya sudah setiap hari bangun pagi. Iya betul. Sudah bangun pagi, sudah menyiapkan pagi semuanya, segala sesuatu untuk anak, untuk ke sekolah saya kan sudah siap. Nah di sini juga kebetulan adik saya itu anaknya juga sama sekolahnya sudah sekolah TK gitu dengan anak saya. Satu sekolah. Satu sekolah. Jadi memang perencanaan saya, solusinya saya, tapi ini memang belum saya laksanakan. Itu saya mau mengkomunikasikan dengan adik saya kalau saya mau meminta tolong lah untuk apa namanya ya membantu membawakan anak saya sekalian. Nitip sekalian ya. Jadi Bu Puji sudah memikirkan rencananya ya, bahwa nanti biar mengurangi keterlambatan gitu, mungkin tidak setiap hari ya, tapi sebenarnya sudah izin juga, sudah sesuai prosedur juga. Nah ini Bu Puji akan mencoba berkomunikasi dengan adiknya yang putranya juga sekolah di situ ya, biar berangkat sekalian ya. Mudah-mudahan rencana Bu Puji itu lancar lah ya, seperti itu ya. Jadi nanti bisa mengurangi keterlambatan dan rasa ketidakenakan gitu ya, tidak enakan dengan ibu kepala sekolah. Sebenarnya udah lewat WA, tetapi tetap gak enak gitu ya.
syukurlah seperti itu kalau sudah ada rencana ke depannya. Mudah-mudahan yang direncanakan itu tadi berjalan dengan lancar. Jadi Bu Puji nanti tidak ada rasa apa namanya ya tidak enak karena kesannya terlambat gitu ya Bu ya. Jadi komitmen ke depan ketika sudah melakukan rencana tersebut bagaimana Bu Puji? Ya, yang pertama saya akan mengkomunikasikan dulu Bu dengan adik saya yang jelas, karena minta tolongnya mungkin tidak hanya sekali tapi setiap hari. Aduh, mau minta tolong Iya. setiap hari. Tapi sebelum saya mengkomunikasikan ke adik saya, dan nanti jawaban adik saya sudah ada, saya akan menyanyi kembali ke kepala sekolah. Dan yang jelas yang pertama saya ingin meminta maaf atas ketidakdisiplinan saya setiap hari Akhir-akhir ini begitu ya. Iya, insya Allah nanti kalau adik saya, semoga saja sih adik saya bersedia, dan Iya. saya juga bisa mulai berangkat sesuai apa namanya tepat waktu, langsung tepat waktu dan tidak terlambat. Misalnya terlambat ya karena ada hal yang urgent. Itu juga nanti biar saya meminta maaf pada ibu kepala sekolah agar tidak terjadi kecemburuan sosial juga kepada teman-teman yang lain. Wah, luar biasa sekali rencana Bu Puji dan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah itu ya Bu Puji ya. Semoga segera dapat terselesaikan masalahnya. Nanti Bu Puji bisa bekerja dengan apa namanya ya rasa yang lega, kemudian anaknya yang sekolah di TK juga bisa dapat terfasilitasi berangkatnya gitu. Ada lagi Bu Puji yang mau diceritakan? Saya kira itu aja Pak ya Bu, saya sudah merasa apa yang pengen saya ceritakan, saya sudah merasa agak lega, plong gitu, saya sudah nggak begitu resah karena apa ya, beban saya sudah saya bagikan dengan Bu. Oh iya, terima kasih Bu Puji sudah mau curhat dengan saya, mau percaya dengan saya gitu ya. Semoga rencananya berjalan dengan baik, komitmennya juga berjalan dengan baik ya Bu Puji ya. Karena saya yang terutama yang minta maaf Bu sudah mengganggu waktunya Bino. Tidak apa-apa. Terima Bu kasih Puji. juga sudah membantu. dibantu mendengarkan saya Oke, dan sama-sama. memberikan solusi untuk saya lebih mantap melaksanakan solusi saya. Iya, sama-sama Bu Puji. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Oke, Terima silakan. kasih sekali lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi supervisi akademik. Sebagai supervisor, saya melakukan pasca observasi dengan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan, kemudian menanya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan. Bagaimana Ibu? Tadi sudah melakukan coaching ya? Ya, Iya. alhamdulillah lega karena coaching juga lega karena merasa terbantu ketika coaching tadi. Oke, alhamdulillah setelah coaching tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu nih. Oke, yang pertama itu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah didapatkan indikatornya itu saya sudah merasa melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dan rasa. Saya dapat memenuhi kompetensi kehadiran penuh atau present karena saya bisa fokus terhadap coaching, terhadap cerita-cerita yang disampaikan sehingga mengalir begitu saja sehingga tercipta suasana yang positif dari Harmonis. ya, dan harmonis juga dari kami berdua tadi. Baik. Saya tadi sudah membuat catatan kecil. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan dengan alur tirta. Ibu juga sudah fokus terhadap coaching. Kemudian Ibu sudah mendengar aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ke depan kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu?
Saya ingin lebih meningkatkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Sebenarnya ketika Koci itu sedang menyampaikan masalahnya kepada saya, itu mengalir begitu saja. Saya menggali ide-ide yang ada di dalam diri Koci itu tersebut. Tetapi saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ingin lebih saya kembangkan lagi sehingga saya dapat membantu ketika nanti ada proses coaching lagi seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Riatina, semoga lancar ya ke depannya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih Bu Rani. Sama-sama. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.